حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara sekian banyak makhluk yang lain. Tapi dari hukum dasar bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia, yang ditugasi khusus oleh Allah untuk memakmurkan kehidupan dunia, ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Berarti derajatnya orang itu lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Kalau dalam kajian tauhid itu disebut al-mu'min al-muwahhid. Al-mu'min al-muwahhid itu orang yang mukmin yang betul-betul tauhidnya sangat tinggi, mengisahkan Allah. Dan memang bertauhid itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran itu kemudian kita balik, ada manusia itu yang direndah-rendahkan sama Allah. Jawabannya iya ada. Manusia yang bagaimana? Ya manusia yang kalau pakai bahasa kita paling gampang yang berani sama Allah. Yang tidak mengembalikan haknya Allah. Tidak mengembalikan haknya Allah itu berarti mendolimi Allah. Karena orang itu bisa mendolimi diri sendiri, naudzubillah min dzalik. Ada mendolimi orang lain, haknya orang itu tidak diberikan. Tetapi juga ada haknya Allah tidak diberikan, hak bertauhid tadi. Nah kalau hak bertauhid itu tidak diberikan kepada Allah, maka orang ini berbuat syirik. Yang dibahas dalam waktu pendek siang hari ini adalah seberapa besar syirik itu bisa merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Tapi kalau dilihat dari sudut pandangan manusia, orang berkelimangan dengan syirik, misalnya begitu ya. Dalam pandangan manusia, mungkin saja orang itu mulia. Ya, tempatnya strategis bisa menentukan ABCD-nya masyarakat. Kalau ukuran duniawi itu barangkali ya rumahnya, mobilnya ini ya. Tapi di mata Allah orang itu bisa rendah. Nah itu ya pelajaran-pelajaran kita itu masuk di wilayah begitu-begitu. Maka saya mulai penjelasan berkaitan dengan syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Dimulai dari penjelasan pertama, kemuliaan manusia itu tercermin dalam penciptaan manusia sejak awal. Jadi kita semuanya sebagai manusia saja itu sudah tercermin sejak awal disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Padahal yang dimaksudkan adalah Adam.
Tapi nama Adam tidak disebut awal mau penciptaannya itu. Tapi khalifahnya. Jadi fungsinya, nanti manusia itu begini itu kebaikan semuanya. Hubungannya dengan Allah ya baik, hubungannya dengan manusia yang baik, hubungannya dengan lingkungan juga baik, ya. Maka disebut fungsi khalifah, bukan Adamnya yang disebut. Khalifah yaitu gelar makhluk yang akan diciptakan Allah di bumi, yaitu manusia untuk menggantikan makhluk-makhluk yang sudah ada. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, manusia dengan malaikat, dengan ini dan sebagainya, masih tetap dominasinya di manusia, kemuliaan. Itu sudah sering kita baca di dalam Al-Quran, misalkan surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Saya rasa jamaah ini hafal semuanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi saya sebutkan tidak disebut Adam, tapi khalifah. Fungsinya, bukan namanya. Ada omongan apa artinya sebuah nama. Nanti kalau kita ngaji tauhid ini ya, di bab berikutnya, terutama yang sore itu. Kita membahas Asmaul Husna itu 2 kali dalam kitab yang berbeda. Salah satunya adalah nama Allah itu asma Allah, asma wa a'lam wa ausof wa a'mal. Tapi saya tidak bahas itu, tak terangkan aja sedikit. Nama Allah, sifat dan perbuatan sama. Kalau di Quran itu diterangkan bahwa nama Allah itu Al-Husna, semua nama-nama itu baik. Berarti sifat Allah baik. Berarti perbuatan Allah baik. Beda dengan manusia. Manusia diberi nama yang bagus, belum tentu sifatnya baik. Belum tentu perbuatannya juga baik. Tapi sunnah beri nama yang baik-baik. Tapi kalau balik ke sini, Allah tadi menyebut khalifah bukan Adam, bukan nama. Karena namanya manusia itu tidak secara otomatis sama dengan sifatnya. Karena nama manusia dan sifatnya manusia itu tidak secara otomatis sama dengan perbuatannya. Tapi kalau Allah iya. Maka penciptaan Adam tadi disebut oleh Allah adalah fungsinya, bukan nama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat yang diajak bicara oleh Allah kayak begitu dalam iman kita tidak langsung merespon iya, ada keberatan. Nah ini yang harus kita catat itu. Keberatannya malaikat itu sudah jelas. Dalam bahasa Quran, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada 2 alasan mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ringkasnya surat Al-Baqarah tadi Mas, ayat yang 30. Malaikat mengajukan alasan, tanda petik seperti tidak kesetujuannya tadi. 1, alasannya manusia membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ternyata betul, manusia jumlahnya belum sampai 10 saja, sudah ada pembunuhan manusia terhadap manusia. Apalagi sekarang ini sampai 2025. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah ini, membunuh orang itu. Coba. Prediksinya masalah malaikat benar. Ya. Yang kedua, alasannya malaikat. Kami ini kelompok malaikat ya Allah kurang baik apa? Belum tentu nanti manusia itu bisa menjalankan fungsi kemanusiaannya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau saya terjemahkan
menurut letterlek bahasanya, aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Itu dimaknai yang berbeda lagi, malaikat. Kalau kesolehan seperti kamu saja, tidak bisa menjalankan fungsi kekhalifahannya di dunia. Karena urusannya manusia itu nanti banyak, maka tak sebut khalifah, tidak disebut nama. Karena kalau nama belum tentu antara nama, sifat dan perbuatannya sama. Jadi memang sejak awal kita semuanya itu manusia itu digadang-gadang pakai bahasa Jawa. Supaya bisa memakmurkan kehidupan dunia dengan sebaik-baik. Ya. Tapi manusia tidak akan bisa menjalankan fungsi kekhalifahan kalau manusia tidak diberi potensi di dalamnya. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau di dalam diri manusia itu ada akal, ada hati, ada kekuatan fisik, ya, ada iman. Itulah yang bisa merespon, atau saya ulangi, akal, ada hati, ada fisik, ya, ada iman, ada panca indera. Itulah yang bisa merespon apa-apa yang Allah tetapkan, diajari manusia. Wa 'allamal adama asma'a kullaha tsumma 'aradhahum 'alal malaikati. Terus manusia tadi oleh Allah diajari nama ini semuanya supaya bisa berfungsi. Dan manusia punya kekuatan di dalam diri manusia yang tidak dipunyai oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya. Lalu ditunjukkan kepada malaikat, ini ciptaan saya Adam tadi, yang nanti bertugas untuk melaksanakan fungsi kekhalifahannya di dunia. Dari dua pikiran yang dikemukakan tadi, orang tidak boleh bergeser, Mas, bahwa kita itu makhluk yang mulia. Bandingannya dengan benda, bandingannya dengan barang, bandingannya dengan tumbuh-tumbuhan. Makanya bertauhid itu kalau ibadah kepada Allah, karakternya dua. Taruhlah paling gampang sholat. Orang sholat dimensinya ibadah itu karakternya dua, apa dan apa. Satu, tadzallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah. Yang kedua, ta'zim, mengagungkan Allah. Dari orang yang melakukan ibadah, saya beri contoh sholat paling gampang. Itu ada sisi karakternya tadzallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah. Satu-satunya manusia itu merendah-rendahkan diri kepada Allah. Tidak manusia itu merendah-rendahkan diri terhadap makhluk yang lain. Ini maksud saya. Tadzallul tadi. Itu kalau diurai berikutnya, berarti selepas sholat, meyakini sholat, memaknai sholat, maka ketika itu orang itu sehat, maka sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, Allah yang memberikan kesehatan. Orang itu kaya, maka dia tetap merendah-rendahkan diri. Orang itu punya jabatan, maka tetap orang itu merendah-rendahkan diri. Karena karakternya tadi, ibadah itu tadzallul, merendahkan itu tadi. Nah, oleh karena itu manusia disuruh memikir, disuruh memahami, tidak seyogsianya. Kalau manusia itu merendah-rendahkan diri kepada benda, kepada barang, kepada binatang, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu maksud saya. Karena sudah harkat dan martabatnya tadi tinggi. Nanti bisa diikuti misalkan penjelasan Allah di dalam surat yang ke-17 ayat 70. Surat 17 ayat 70 itu menjelaskan tentang kemuliaan manusia, Bani Adam. Jadi bukan orang mukmin saja, seperti yang saya sebutkan di awal itu tadi. Kata Allah, walaqad karramna Bani Adam. Nah, Bani Adam itu kan bukan muslim saja. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku.
Jadi tidak seyogyanya, tadi saya sebutkan, kalau kita itu sebagai manusia itu dimulia-muliakan Allah, maka tidak seyogyanya merendah-rendahkan diri kepada selain dari Allah. Ya. Tetapi ada penjelasan berikutnya berkaitan dengan manusia yang dimulia-muliakan sama Allah tadi. Manusia bisa jatuh dengan tidak terhormat. Manusia bisa diusir oleh lingkungannya. Manusia bisa disebut binatang-binatang oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Keterangan berikutnya, kedudukan dan kemuliaan manusia akan bisa menjadi sirna, jatuh dengan tidak terhormat ketika manusia melakukan pelanggaran akidah, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dan watak kemuliaannya yang Allah berikan kepada manusia tadi bisa hilang. Dalam kajian ilmu tauhid kita kenal adanya syirik. Tetapi lebih khusus adalah syirik bercinta. Nah itu mohon maaf, ini bukan bahasanya ABG, tapi bahasa kitab. Saya ulangi, manusia itu bisa jatuh dengan tidak terhormat, bisa jatuh dengan serendah-rendahnya. Karena apa? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena manusia itu syirik kepada Allah. Saya ambil contoh satu saja, syirik dalam bercinta. Gimana uraiannya syirik dalam bercinta? Cinta itu potensi untuk manusia jadi baik atau sebaliknya manusia menjadi tidak baik. Ya, ternyata di Quran dan di hadis juga ada kata-kata cinta-cinta itu tadi. Ya, sebagai orang yang beriman, manusia tadi lalu beriman, maka dia ada mencintai Allah dan mencintai Rasulullah yang mendominasi dirinya. Tetapi ketika cintanya itu kemudian dibelah menjadi dua, kalau pakai bahasa yang populer itu 50% untuk Allah dan Rasulnya, 50% untuk yang lain, itu belum mewakili sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Terus gimana Ustadz? Dalam pandangan akidah tauhid kita, orang itu mencintai Allah 100%. Tapi bukan pakai akal. Kalau pakai akal mencintai Allah 100%, dan andai kata cinta itu bisa dikalkulasi, bisa dihitung, yang lain nanti tidak kebagian. Bukan begitu. Taruh dulu cintamu itu kepada Allah, 100% kepada Rasulullah. Di sebelah kiri kita ada benda, ada barang, ada uang, ada jabatan, ada suami, ada istri, ada keluarga, ada anak. Boleh-boleh saja dicintai. Tetapi jangan sampai nabrak cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini saya beri contoh bahwa manusia bersyirik itu bisa merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Dalam konteks ini adalah syirik dalam bercintai tadi. Satu saja, syirik dalam bercinta. Dalam Al-Quran diterangkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Adik-adik bisa mengikuti, bisa merespon. Di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Nah itu dalam kurung bisa macam-macam. Bisa benda, bisa barang, bisa uang, bisa jabatan, bisa keluarga, bisa manusia. Kadarnya mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Tadi saya katakan 50%, 50%. Ya, tapi ini belum merupakan representasi daripada orang mukmin yang mengesahkan Allah. Sebagainya, seyogyanya bagaimana? Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat amat cintanya kepada Allah. Meletakkan dunia dan seisinya, kenikmatan itu di bawah bayang-bayang cintanya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh. Ini mohon maaf bukan siapa-siapa. Entah sudah berapa kali saya ngomong ini.
Ada orang diberi uang 5 miliar. Ukuran panjenengan dan ukuran saya uang itu tidak besar, tidak banyak. Tapi banyak pol. Nah begitu ya, banyak pol, 5 miliar. Pak, uang 5 miliar. Terus orang itu pikirannya begini, uang apa mas? Minta tolong jenengan tak kasih 5 miliar. Yang salah buat menang, yang menang buat salah. Yang kalah buat menang, yang menang buat salah. Yang salah buat benar, yang benar buat salah. Tak kasih 5 miliar. Orang yang ditawari itu, ini manusia, yang tadi saya katakan digadang-gadang, dimulia-muliakan sama Allah itu tadi. Plus mukmin, andai kata begitu, derajatnya lebih tinggi. Plus ada tambahannya lagi, yang ditawari tadi, strata pendidikannya S1, S2, S3, doktor. Diberi uang 5 miliar. Dengan harapan yang salah suruh buat benar, yang benar suruh buat salah. Kalau dia menjawab, tidak, saya ini manusia, saya ini mukmin, saya ini sampai S3, diajari berpikir rasional, objektif, sesuai dengan norma dan nilai-nilai. Tidak bisa. Kalau uang ini saya terima dan saya kemudian yang salah saya buat benar, yang benar saya buat salah, yang kalah saya menangkan, yang menang saya kalahkan, harkat dan martabat saya lebih rendah daripada kertas yang dicetak di peruri tadi, lalu dikasih seri-seri tadi. Benar nggak Pak? Saya tanya, kira-kira masyarakat kita dilanda persoalan ini apa bukan? Sekarang ini. Kalau tidak ada yang jawab, saya sendiri yang jawab. Iya. Inilah rusaknya tatanan yang ada di masyarakat itu. Karena faktor kesyirikan tadi. Betapa dia sebagai manusia yang digadang-gadang oleh Allah, satu. Yang kedua, dia mukmin. Yang ketiga, dia punya hati nurani, punya akal pikiran yang sehat. Yang berikutnya lagi, dia berpendidikan sampai S3. Misalkan begitu, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Tapi begitu digeser uang yang 5 miliar, dia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan uang yang 5 miliar tadi. Ini adalah namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta, dan itu rusaknya tatanan masyarakat dan bangsa tadi. Orang merendahkan dirinya sendiri karena kesyirikan tadi, lalu lebih memuliakan benda dan barang yang disyirikan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya rasa penting ya, masyarakat itu menjadi masyarakat baik, menjadi masyarakat yang sejahtera, menjadi masyarakat yang dinamis, karena bertauhid itu tadi sebaliknya menjadi masyarakat yang stagnan, mandek, bahkan setback ke belakang kembali, ya, menjadi masyarakat yang tumpul berfikirnya karena kesyirikan kepada Allah SWT. Adik-adik, jangan melihat syirik itu seolah-olah ada patung disembah-sembah saja. Kecintaannya kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah, itu sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Saya bacakan satu kisah lagi, ya. Di dalam Al-Quran ada kisah yang bisa diambil pelajaran, yaitu kejatuhan Nabi Adam dan Hawa dari surga ke dunia atau ke bumi karena melanggar larangan Tuhan memakan buah khuldi. Manusia kehilangan kehidupan yang damai abadi di surga dan digantikan dengan kehidupan duniawi yang bersifat sementara. Kenapa bisa jatuh dengan tidak terhormat bapak kita itu? Nabi Adam dan Hawa tadi diprovokasi oleh iblis, disuruh makan buah khuldi. Hadhihi syajaratul khuldi. Ini adalah buah khuldi. Dalam bahasa kita maknanya keabadian, kelanggengan. Kalau pakai bahasa rodok guyon, ente kalau makan dapat ini buah khuldi, di surga ini semakin langgeng, semakin abadi, kholidina. Itu keterangan yang palsu yang diambil dari iblis tadi yang membisikkan itu. Kalau boleh minta izin, orang yang korupsi yang mengambil bukan haknya,
miliaran, bahkan triliunan, itu dibisiki oleh iblis dengan harapan ente kalau dapat sekian M, sekian triliun, itu semakin bergengsi. Padahal di mata Allah, orang itu sangat rendah. Karena dia menghargai dirinya senilai dengan uang dan barang yang dia berikan tadi. Tapi kemudian dia tidak berbicara menurut ilmu, dia tidak bicara menurut akidah yang benar, dia tidak bicara menurut hati nuraninya. Oleh karena itu dalam bahasa yang berbeda, asyirku mihanatun lil insaniyah. Syirik itu merendahkan kemanusiaan. Innahu ihanatun li karamatil insan wa inkhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Syirik itu adalah merendahkan kedudukan manusia tadi, ya, dan merendahkan harkat dan martabatnya. Faqad istakhlafahu Allahu fil ardi, padahal Allah telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Ketika dia bertauhid, harkat dan martabatnya lebih tinggi, menduduki kedudukan yang paling tinggi. Tapi sebaliknya, ketika manusia itu bersyirik, manusia bisa direndah-rendahkan oleh Allah, martabat dan kedudukannya. Inilah yang saya maksudkan bahwa syirik itu bisa merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebaliknya, orang bertauhid itu bisa mengangkat harkat dan martabat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi pembahasan mengenai syirik itu sarang daripada khurafat dan kebatilan. Tapi sebaliknya, tauhid itu merupakan sumber daripada orang bisa berpikir yang jernih, ya, berkata yang benar, kemudian bisa bersikap yang dinamis. Dan ini memang sebaliknya antara tauhid dengan syirik, antara tauhid dengan syirik itu. Seyogyanya masyarakat kita itu dikembangkan dengan nilai-nilai bertauhid. Nilainya banyak sekali. Ini salah satu titik saja. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.